Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'a lidinihi wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa bil khusus li hadratil mu'allim wa ala niyati sihhati wassalamati wa daf'al bala wa jalbir rizqi lana wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Faslun fi alamatil khair. Qala alaihi salatu wassalam, alamatus sabri husnus sarirati indallah wa husnul khidmati. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pengajian kita pada malam hari ini sampai di barisan faslun fi alamatil khair. Ini satu pasal dalam membicarakan tanda-tanda atau alamat kebaikan. Memang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia itu bertingkat sesuai dengan firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Itu rasul-rasul utusan Allah yang jumlahnya 316. Jumlah rasul itu 316. Kalau jumlah nabi sekati 2.4.124.000 itu nabi. Kita tahu kalau nabi itu seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi tidak diberikan tugas untuk berdakwah. Sedangkan rasul sama, laki-laki, dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril.
dan mereka itu diberi tugas untuk berdakwah risalah, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Kemudian Rasul ini sebagai bukti bahwa beliau itu utusan Allah, diberikan kekuatan dari Allah, itu mukjizat. Dalam agama kita telah diberikan informasi hal-hal yang dianggap luar biasa, menyalahi kebiasaan, seperti irkhas. Itu peristiwa yang unik, peristiwa yang aneh terjadi pada kanak-kanak. Namun dia nanti kalau sudah dewasa menjadi seorang rasul. Semua nabi itu punya irhas. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk irhas lagi di luar kebiasaan, yaitu mukjizat. Tidak ada di dunia ini seorang hamba Allah yang mi'raj ke hadirat Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan mukjizat bagi beliau. Tidak ada seorang makhluk hamba Allah yang diberi keistimewaan dan kemuliaan oleh Allah datang ke hadrat Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi-lagi irkhas, mukjizat begitu. Ada lagi yang luar biasa seperti sihir. Itu luar biasa itu. Tapi bisa dipelajari. Di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, waktu itu yang berkuasa Fir'aun. Karena Musa itu orang yang dipelihara Fir'aun, ternyata bumerang dengan Fir'aun, merongrong dengan Fir'aun. Lalu Fir'aun memanggil akan ahli-ahli sihir. Karena pada waktu itu masa bersihir-sihiran. Lalu orang-orang sihir itu datang. Sehingga mata-mata manusia pada saat itu di tengah lapangan luas disihir oleh ahli sihir. Cuman tali diulas, panglihat orang berubah seperti ular. Ular murak, kepalanya mengangkat. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam punya mukjizat. Ujartuan wa alqi ma fi yadi talqaf. Musa, kau jangan takut, lemparkan tongkatmu, semua ular-ular sihir, tukang sihir itu akan ditelannya, habis disikat oleh tongkat Nabi Musa. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada lagi yang aneh, karamat. Itu terjadi pada kekasih-kekasih Allah yang disebut dengan wali Allah. Kita wajib beriktikad bahwa di antara manusia itu ada wali. Namun la ya'riful wali illal wali. Tidak kenal kepada wali kecuali, namun wali itu ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur. Wali masyhur itu orang kadang mengira wali karena gawiannya kasar aja. Tapi wali Allah Subhanahu wa taala. Ada wali yang masyhur. Kalau mastur itu ditutup dengan kegiatan
Kalau masyhur itu nampak kelebihan yang terjadi pada beliau, sehingga orang itu ditawasuli kepada Allah. Tawasul itu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan ikut dengan orang mengatakan tawasul itu haram, jangan. Tawasul itu syirik, jangan. Tawasul itu kafir, kelewatan. Mulai dulu orang telah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang memberitakan. Orang-orang Yahudi, datu Yahudi. Orang-orang Nasrani, datu Kristen. Datunya bertawasul kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya yang sering ulun angkat, wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi falaknatullah 'alal kafirin. Dan ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Yastaftihun, minta pertolongan mereka itu kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Ditolong oleh Allah. Nabi Muhammadnya belum lahir, masih dalam arwah sana, tapi sudah diberitakan oleh Allah akan datang Nabi akhir zaman. Di kitab Taurat sudah dimuat oleh Allah, di kitab Zabur. Taurat itu kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, di kitab Injil kitab Nabi Isa dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal mereka itu dengan Nabi Muhammad. Belum Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah sudah tahu. Macam apa kenalnya mereka? Seperti orang tua dengan anak. Jarang ada pinandu kuitan lawan anak. Nah, kalau kita mau mengangkat karamat, itu wali-wali, ada Sultanul Aulia seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu wali Allah. Kenapa? Karena ma'rifat beliau itu tinggi, kenal dengan Allah. Ada seorang ibu mau minta didik anak kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa di sini. Tapi aku pesannya kepadamu, pesantren kita di sini, ikam kada boleh melihati 3 bulan. 3 bulan jangan dihilangi anak. Mulai ini pian anak kita tuh di pondok pesantren nengaran WA tuh, WA kayak apa anak, kayak apa makan, tahu ya sebenarnya jadi WA. Oh ini dulu 3 bulan yang dihati dasar ada melihat anak, ngapa dilihat ada tidak WA-WAan ya sampai 3 bulan dilihati. Nah anak kurus, mata cekung. Kenapa anak ikan milik kurus? Ulun saben hari makan iwak karing. Itu orang di pondok macam itu. Bailang lawan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lama sih. Rahatan makan ayam bepanggang. Terbelisik ucapan nang mama. Bedai anak ulun kurus karing makan iwak karing. Bedai pian lama kamu makan ayam bebenam. Perkataan yang kada sepantasnya diucapkan dengan aulia Allah Subhanahu wa taala. Pernah aja sini. Habis makan ayam tertinggal tulang. Lalu sing ucap, ayatul idhamun akhirah. Kum biidznillah. Tulang nang sudah kada pada ini, hiduplah kau dengan izin Allah.
Ayo, tulang kada berdaging, bagarak jadi hayam ulang. Bakang kook, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abdul Qadir Jailani wali Allah. Siapa ada di sini kau mengolah tulang jadi ayam? Oi. Nah, itu wali masyhur namanya, wali masyhur. Ada lagi yang luar biasa, yaitu Maunah. Maunah itu kenampakan keagungan kebesaran Allah pada orang yang ahli ibadah. Wali kada, tapi pak ibadat tengah malam bangun beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini telah dititahkan oleh Allah ketika Allah menciptakan dunia. Ya dunia, akdimi man khadamani, wat'ibi man khadamaki. Dunia, dunia, dengari baik-baik. Kau wajib berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Itu titahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat'ibi, susahkan orang yang berkhidmat kepadamu, kepada dunia. Jadi kalau orang yang berkhidmat kepada Allah diberi oleh Allah perasaan kaya hati, kada terpengaruh dengan kehidupan. Tapi kalau berkhidmat dengan dunia, miskin hati, rasa kurang aja, ya. Duit itu sudah miliaran, anak triliun, lalu kan istilahnya ada sampai agar berbenah diri untuk akhirat. Ada di kantong duit, lalu cilinginya aja. Ini ada orang mengabdi kepada dunia. Ada lagi yang dianggap luar biasa, istidraj. Ini orang selalu maksiat kepada Allah tapi sehat. Kayak Firaun tuh. Mengaku jadi Tuhan. Luar biasa. Dilanjur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut berita dalam riwayat, Firaun tuh udah sakit kepala. Jangan istilahnya itu karena COVID-19 sakit kepala aja kada. Wajar aja pada jadi Tuhan. Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu tanda baik itu macam apa? Kita dianjurkan untuk mengoreksi kepada diri kita masing-masing. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri, orang baik itu orang sabar. Kita ini harus menyesuaikan keadaan. Kalau siapa ngaran Helmi ya, Helmi itu bahasanya helm itu artinya kada panyarikan. Helm tak kada panyarikan. Ngarannya kada tahu pada helm itu kada panyarikan, lalu orangnya kada sesuai. Bangaran helm kada panyarikan tapi sumpah serapah. Ngaran sabar. Wah luar biasa. Sabar. Haji sabar. Pembakal. Tapi penampilingan ada cucu lah. Ngaran sabar. Jadi arti penduduk kampung tuh aja si Dinto ngaran Haji Sabar. Tapi dia bila selalu pandir tapau. Ya, ada pasta. Nah, kalau di sini sabar tuh baik. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami ujar Allah selalu menguji kepada manusia. Binaqsim minal amwal, kekurangan
dalam kehidupan harta, wal ampusi was samarat, dan kekurangan keluarga yang meninggal, kekurangan buah-buahan. Cuman yang baik itu siapa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar keberuntungan, berikan kabar kebahagiaan, kemenangan orang-orang sabar. Kalau menurut Quran, wabasyiris sabirin alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ditimpa cobaan dari Allah, agar kita jangan kecewa, jangan perasaan jengkel dengan Tuhan. Ya, orang kalau karena cobaan Allah, itu Allah membuka pintu kecintaan, membuka pintu sayang. Ya, idza ahabballahu al-'abda ibtalahu. Kalau Allah membuka pintu kasih sayang kepada seseorang, lalu tidak segan-segan Allah mengirim bencana kepadanya supaya orang itu kembali pada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang macam itu, ujar Tuhan, yang aku berkati dan aku rahmati. Wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang dapat petunjuk, mengembalikan keadaan kepada Allah. Lalu ada kepasrahan dalam menyikapinya. Nah, hadirin rahimakumullah, agar kita itu jangan kecewa. Alhamdulillah, Tuhan sayang lawan aku. Kenapa? Sakit gigi, sakit gigi, tapi hati bahagia. Ini tanda Tuhan cinta kepadaku. 30 tahun kada suah sakit gigi, hanya sama laman kada kawa guring. Jaka-jaka 30 tahunnya kada guring labaram. Orang kada tahu, kada kenal dengan kebaikan kecuali setelah mendapat cobaan Tuhan. Kada tahu harga sakit gigi, nyamannya makan kacang, makan kerupuk, makan keripik, ngak sakit gigi. Jangan kerupuk kacang, minum banyu aja ngalih. Nah, jadi kita datang bahasa Arab yang aktibar, pelajaran yang mahal kalau karena cobaan Tuhan. Alamatul sabri, tanda orang sabar, husnus sarirati, jernihnya hati. Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Jernihnya hati, ingat kepada Allah. Karena hati ini adalah kunci anggota kita. Baik hati, baik anggota. Jahat hati, rusak anggota. Orang kalau lupa kepada Allah, gawat. Kalau ingat kepada Allah, selamat. Sampai Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan, orang yang ingat lawan Tuhan itu kayak orang hidup, ya Nabi. Orang yang kada ingat lawan Tuhan kayak orang mati. Aja kayak apa orang ingat lawan orang hidup? Hai, maksudnya kalau orang ingat lawan Tuhan kayak orang hidup, biarkan anak asal hidup jadi kawan. Biar gana lamun mati angkat. Itu tuh maksudnya. Tuh bibinian di sebelah itu nah, hakun bakum lakinya, nang laki itu bang hidup. Coba aja mati. Kalau sama di sekungan, sabuncu aja nang mati, tersiksa perempuan. Bujur kah po? Nah itu orang hidup, orang ingat lawan Tuhan sama orang hidup. Hatinya ada kompas hidup. Ini adalah ketentuan yang harus kuhadapi.
Makanya rukun iman yang terakhir itu adalah qada dan qadar dari Allah. Keputusan dari Allah. Memang kita ada keinginan, tapi keinginan kita baharu. Keinginan Allah itu qadim. Ya Daud, ujar Allah. Innaka turid wa ana urid. Kau punya keinginan, punya kehendak. Aku punya keinginan, punya kehendak. Wala yakunu illa maut. Tidak bisa terjadi kecuali yang aku kehendaki, yang aku tentukan. Nah, hadirin rahimakumullah, orang sabar itu jernihnya hati ingat kepada Allah. Apabila orang hidup kali ingat lawan Tuhan, gawat. Sumpah serapakah 7 bata tewas saja, yang ingat lawan Tuhan. Bahwa ini ketentuan dari Yang Maha Kuasa untuk diterima dengan arif dan bijaksana, supaya jangan jadi dosa. Mana garing, mana berdosa. Itulah mana garing dapat pahala. Itulah hadis Nabi. Ajaban min amril mu'min, ya Nabi. Aku heran dengan sikap orang beriman. Kullu amri khair. Semua yang terjadi pada dirinya jadi pahala, jadi kebaikan. In asabahu syarra fasyakara kana khairan lahu. Jikalau mendapat ia yang baik, sehat, baik, berujung berdagang, baik, rumah gonar, baik, fasyakara, bersyukur kepada Allah, kana khairan lahu, jadi pahala. Wa idza asabahu darra, kalau menimpa kepadanya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, garing. Ada alasan, ini alasan cuaca, ada. Rasanya adalah cobaan Allah. Karena yang lain itu ada memberi bekas juga. Dalam akidah kita. Kan orang mati itu bukan karena COVID-19. Orang mati karena habis umur. Wujuran itu anak orang ada sekolah di Yaman. Di Hadramaut. Orang di Yaman itu adalah COVID-19. Kan ada bahaya. Ada. Buat ada apa? Orang mati habis umur. Bila mati habis umur, bila umur habis terus sambung-sambung. Ya kan? Nah itu husnus sarirati. Bila menimpa kepadanya darra, pedagang rugi. Itu sesuatu yang tidak diingini oleh nafsu. Tapi kalau akal terima aja, ada kebaikannya. Lalu dia sabar. Sebab kalau kita tidak menerima ketentuan Tuhan, Tuhan murka kepada kita. Ingat itu. Ya. Kalau kita tidak menerima ketentuan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala mempunis kepada kita. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa tidak setuju dengan keputusan yang telah kusampaikan kepadanya, sakit. Itu kalau kita diterima dengan sabar, ganal pahalanya. Pahala itu yang kita jadi di dunia. Nanti kita akan kembali ke hadirat Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah membalas orang sabar, pahalanya barurok ya guru di bahari. Barurok ada berikinan lagi, banyak mana? Ya kan? Nah, ajaban ya, aku heran orang beriman itu semua peristiwanya karena kejernihan hatinya menyikapi keadaan. Itu orang sabar. Kan di zaman Nabi ada orang menangis di atas pekuburan. Kita boleh menangis, tapi jangan hanyut dalam kesedihan. Itu tuh. Boleh kita menangis, tapi sekedarnya aja. Sekedar wajar aja orang kehilangan yang dikasih itu. Nabi kan menangis. Ya sahabat, kenapa pengen menangis? Maka pengen melarang. Ada aja Nabi.
Khasyatu rahmatan lillah. Tangis ini karena kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cucu Nabi hendak meninggal dunia, di pangkuan Nabi menangis, cucu Nabi menangis, Nabi digawe oleh sahabat kan apa pengen menangis, maka pengen menangis, nang kada bule itu menangis sambil menggurit ujar kita niyahah bahasa sambat muntung layau gitu. Alamatul sabri husnul sarirati wa husnul khidmah. Orang sabar itu baik pengabdian. Baik pengabdian kepada Allah. Yang namanya hamba, kita ini hamba Allah. Lalu baik pengabdian, jaka sembahyang, belum lagi masuk waktu, sudah siap berwudu. Itu orang yang baik pengabdian. Kan sering lo angkat itu. Ada nang hari kiamat tuh muhanya nang kayak bintang begirap. Ada nang kayak bulan 14 mencoronong. Ada nang kayak matahari silau. Mau nang mana pian? Terserah. Ini adalah husnul khidmah. Baik pengabdian. Selama kita merasa terutang dengan Allah, kita itu berbuat sesuatu yang pas, kada mengecewakan Allah. Ditanya oleh malaikat, "Nang apa amalan ikam waktu di dunia?" Jadi muai ikam bagirap. Nah, sami'na nida badar nabi tohri. Kami nang apa kagawin. Bila orang bang, kami bemandak, udah kami sembayangan. Ada pula nang kaya bulan, mau aja malaikat. Nang ini harus pada nang tadi. Ikam bang apa amalan? Tatahharna qabla nida. Kami baudu belum lagi orang bang. Jadi bisi jam itu untuk mengenal waktu. Ini 5 jam di tangan ada, di dinding ada, di kamar ada, mati semian. Tidak pernah tahu di waktu. Ya, jadi mengenal waktu itu dengan jam. Lalu pula kayak matahari silau, maju malaikat. Nah, apa amalan nih kamu? Sami'na nida wa nahnu julusuna fil masjid. Kami madangi orang bang sudah i'tikaf di masjid. Nah, mudah-mudahan kita masuk nang mahadangi isyane di pengajian dan pian matahari kayak matahari hari kiamat kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang situ itulah isya sudah sampai. Jadi alamat baik itu sabar. Untuk malam ini tuh minggu ini belum tentu lagi nelayan pulang. Alamat baik itu sabar. Siapakah biar kada besar bangaran sabar, bilainya sabar baik. Tanda orang sabar itu hatinya jernih, selalu berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang dipesankan Nabi, wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum la. Hubungkan ruhaniyahmu, jangan terputus dengan Tuhan. Dengan menghubungkan bikasrati dzikrikum la, yaitu dengan jangan melupakan Allah. Banyak ingat lawan Tuhan. Nah, itu pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul khidmah, orang nang sabar yaitu nang hatinya jernih dan anggotanya selalu mengabdi kepada Allah. Ya, menyesuaikan pengabdian yang baik. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq bihaq wa min thoriq.